Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Guru di pertemuan fikih yang ke-9. Sebelum masuk ke pelajaran fikih yang akan kita bahas hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Oke, di sini ada yang tidak masuk atau ada yang izin? Oh ya, nggak ada ya. Oke, bagus sekali. Semoga teman-teman bisa istiqomah tetap belajar dan hadir setiap hari. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang akan kita bahas. Di sini ada yang pernah merasakan sakit atau apa ya? Pernah sakit di rumah? Oh ya, kalau kalian sakit, sholat atau enggak? Karena kan sholatnya wajib. Kalian semua kalau sakit, sholat enggak? Oh, ada yang iya, ada yang tidak. Jadinya sholat itu wajib untuk setiap orang muslim, walaupun itu lagi sakit. Di sini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara sholat. Jika tidak bisa berdiri, terus harus bagaimana? Jika tidak bisa duduk, terus bagaimana? Nanti setelah ini kita bahas sampai selesai. Oke, selanjutnya kita amati pada halaman 34 terdapat pembelajaran 4 yang ada temanya sakit bukan menghalang sholat. Ada yang tahu di bawah ini ada gambar apa? Oh ya, orang di kursi roda. Ya, ini orang kursi roda. Kurang tepat yang lain. Oh ya, ini adalah gambar orang lagi sakit atau sedang sakit dan dia sedang melaksanakan sholat. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal sebelum masuk ke pembelajaran, kita kan sebagai muslim wajib melaksanakan sholat sebagai apa ya, kewajiban setiap muslim, walaupun itu dalam keadaan sakit seperti itu. Di sini terdapat ayat Al-Quran yang menjelaskan kenapa kok kita harus sholat walaupun sakit. Ini ada yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Jadi kita sholat itu untuk bertakwa kepada Allah. Jadi bertakwalah kepada Allah dengan kesanggupanmu. Jika kita disuruh sholat, diperintah sholat oleh Allah, tapi kita tidak sanggup, jadi kita harus melaksanakannya sesuai kemampuan kita. Kemudian ada penjelasan lagi dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya, saya Imran bin Husain, ini yang bertanya Imran bin Husain, sakit bawasir atau yang kita bisa sebut wasir lah. Kemudian saya bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang cara melakukan sholat. Dia kan sakit, terus dia bertanya kepada Nabi, bagaimana saya melaksanakan sholat jika saya sakit? Maka Nabi Muhammad menjawab, sholatlah dengan berdiri. Kalau sanggup berdiri, ya kita melaksanakannya dengan berdiri, seperti umumnya orang. Jika sakit, jika tidak mampu berdiri, maka hendaklah dengan duduk. Oke, jadi di hadis ini sudah menjelaskan jika kita tidak bisa berdiri seperti umumnya orang atau lagi sakit, kita melaksanakannya dengan duduk. Dan jika tidak mampu duduk, maka dengan berbaring. Kalau duduk pun tidak bisa, ada alternatif lain untuk melaksanakan sholat berbaring. Itu dari hadis riwayat Al-Bukhari. Tadi saya sudah menjelaskan beberapa cara sholat untuk orang sakit. Ada yang pertama, ada duduk, ada berbaring, dan ada tiduran atau terlentang. Nanti kita akan bahas dari yang pertama. Yang pertama adalah sholat dengan cara duduk. Ini di buku masing-masing sudah ada. Sholat dengan
dengan cara duduk ini apa ya? Ya apa? Dengan sama, hampir mirip dengan sholat dengan berdiri. Sebab berdiri tidak bisa, dia duduk. Jika berdiri ya dianya duduk. Takbiratul ihram seperti biasa. Kemudian rukuk yang membedakan ini rukuk dan sujud. Jika dia sedang duduk, maka rukuknya agak bungkuk. Dan yang sujudnya, kalau sujud harus lebih rendah dari rukuk yang dilakukannya awal tadi. Seperti itu. Jadi harus ada bedanya. Sama sih, sama seperti sholat pada umumnya. Yang membedakan ini duduk dengan berdiri. Tata caranya yang paling berbeda kan tadi rukuk dengan sujud. Jika sujud itu lebih rendah daripada rukuk yang dilakukan. Kemudian selain duduk tadi apa? Oh ya, selain duduk, jika tidak bisa duduk, kita melaksanakannya dengan cara berbaring. Berbaring itu apa? Ada yang tahu? Oh ya, berbaring itu tiduran atau apa ya? Terlentang atau tidur samping lah ini. Di sini ada gambarnya, di bukunya masing-masing sudah ada gambarnya. Sholat dengan cara berbaring. Ini ada. Jika tidak bisa berdiri ya, yang pertama takbiratul ihram sama seperti jika berdiri, tapi ini posisinya dengan tiduran. Ini menghadapnya kemana? Ya ini apa? Kepalanya orangnya ada di utara dan dia menghadap ke kiblat. Kiblatnya mana? Ya kiblatnya menghadap ke barat. Gerakan sholat yang dilakukan ini kayak sujud, kayak rukuk itu dilaksanakan dengan isyarat kedip mata atau angguk-angguk bisa seperti itu. Selain tidur, oh ya, intinya dalam melaksanakan sholat dalam keadaan berbaring tadi, yang paling membedakan adalah kalau yang pertama kita duduk itu yang paling membedakan rukuk dengan sujudnya, ya kan? Rukuknya agak bungkuk dan sujudnya lebih bungkuk dari rukuk. Yang kalau yang kedua ini dengan terlentang, ini melaksanakannya dengan sama seperti sholat berdiri, tapi gerakan sholat seperti rukuk, i'tidal, sujud dan lain sebagainya itu dilaksanakan dengan apa ya? Isyarat mata atau apa angguk-angguk kepalanya seperti itu. Yang ketiga, jika ini ada cara untuk melaksanakan sholat dengan terlentang. Jadi ada duduk, ada berbaring dan ada terlentang. Jika terlentang ya hampir mirip dengan sholat dengan apa ya? Berbaring tadi. Ada gambarnya, dia sedang tidur. Jika takbiratul ihram, ya takbiratul ihram seperti biasa, tapi dengan dalam keadaan duduk. Dalam keadaan berbaring. Terlentang, berbaring terlentang. Gimana caranya rukuk? Apakah sama seperti tadi yang apa? Tiduran atau tidur apa tadi? Yang berbaring tadi. Ya, hampir mirip dengan yang sholat dengan berbaring. Setiap gerakannya atau seperti takbiratul ihram seperti biasa, tapi kayak rukuk, sujud dan lain sebagainya itu menggunakan isyarat atau apa ya? Kayak kedipan mata atau anggukan kepala. Sudah paham sampai sini? Oke, kita ulas lagi dari awal. Jika kita tidak bisa berdiri, maka apa yang kita lakukan ketika melakukan sholat? Oh ya, jika tidak bisa berdiri, kita melakukannya dengan melakukannya dengan duduk.
Jika tidak bisa duduk, kita lakukan dengan berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, kita lakukan dengan tidur terlentang. Dari setiap apa yang kita lakukan ada perbedaannya. Jika kita melakukan sholat dengan tata cara dengan duduk, maka tadi saya bilang kalau rukuk kepalanya agak dilulukan atau dikebawahkan. Kalau sujud dikebawahkan agak rendah daripada rukuknya. Jika berbaring dan terlentang itu banyak kemiripannya. Takbiratul ihram seperti biasa, kemudian melaksanakan sholat seperti rukuk dan sujudnya itu melakukannya dengan isyarat seperti itu. Di sini pembelajaran hari ini kita tadi sudah mempelajari tentang tata cara sholat bagi orang sakit. Jika tidak bisa berdiri, kita melakukannya dengan duduk. Jika tidak bisa duduk, kita melakukannya dengan berbaring. Jika tidak bisa berbaring, kita melakukannya dengan terlentang. Dan tata caranya sudah kita pelajari tadi. Sekarang semoga kita bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Oke, ingat, jika kita tidak mampu melaksanakan sholat, maka laksanakan sholat sesuai apa yang kita sanggupi. Oke, cukup kali ini pembelajaran dari Bapak. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.